Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samila dengan NIM 200430222. Pada saat ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental dan teknikal pada PT OKAS. Ancora Indonesia Research adalah perusahaan sumber daya alam terdiversifikasi dengan fokus di Indonesia, yang saat ini aktif di sektor pertambangan melalui anak perusahaan PT Multi Nitrotama Kimia atau MNK sebagai penyedia jasa peledakan dan bahan peledak pertambangan amonium nitrat terkemuka, serta di sektor migas melalui PT Bermindo Nusantara atau BEN sebagai penyedia jasa pengeboran minyak dan gas darat onshore di Indonesia. Tentang perusahaan yaitu terletak di Equity Tower 41 first floor di daerah SCBD di Jalan Jenderal Sudirman, Pavilion 5253, Lot 9, Jakarta Selatan, dengan phone number yang tertera dan juga email yang tertera. Kemudian penghargaan yang pernah diterima oleh anak perusahaan OKAS, yaitu pada PT Multi ini terutama pernah memperoleh penghargaan kecelakaan nihil atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan pada PT Bermindo Nusantara menerima penghargaan Ring of the Month Oktober 2021 pada tanggal 2 Desember 2021 dari Pertamina Hulu Rokan. Kemudian untuk persentase saham perusahaan, 52% dimiliki oleh PT Multi Berkat Energi, 13,45% dimiliki oleh Romo Nitiudo Wayo, dan 11,04% dimiliki oleh Banfi Berkat NCSE Burgundi Asset Corp, dan yang terakhir yaitu 23,51% dimiliki oleh masyarakat pemegang saham di bawah 5%. Kemudian untuk portofolio pribadi, saya hanya membeli saham PT OKAS sebanyak 4 slot dan pada harga Rp50.508. Kemudian kita masuk ke analisis fundamental, yaitu yang pertama. Kita masuk ke pengertiannya dulu, yaitu analisis fundamental merupakan salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Biasanya dapat digunakan ROE atau Return of Equity sebagai indikatornya. Kemudian kita masuk kepada analisis makroekonomi, yaitu di pada tahun 2021 ekonomi global menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya meski tidak merata. Di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia tercatat mampu merealisasikan pemulihan seiring berlanjutan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah yang mendorong perbaikan mobilitas dan aktivitas industri. Pada tahun 2021, Indonesia mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69% dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga yaitu 1,87%. Kemudian kita masuk ke analisis industri. Industri batubara pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan, diantaranya terlihat melalui perbaikan harga sebagai dampak pemulihan permintaan dari negara-negara konsumen di dunia. Hal tersebut misalnya terlihat pada tren peningkatan harga batubara yang tercatat menembus rekor tertinggi yaitu sebesar 272,5 US dollar per metrik ton di bulan Oktober 2021. Hal tersebut kemudian memberi pengaruh terhadap peningkatan permintaan dari kedua negara tersebut yang tercatat masing-masing sebesar 159 juta ton dan 125 juta ton mengacu pada data International Energy Agency. Di tengah peningkatan tersebut, sektor produksi diketahui mengalami hambatan akibat sejumlah faktor yang mengakibatkan jumlah pasokan batu bara terbatas. Faktor tersebut antara lain berupa faktor cuaca ekstrim di lapangan serta keterbatasan ketersediaan alat berat di sejumlah wilayah
tambang akibat diberlakukannya pembatasan kegiatan. Kemudian analisis prospek usaha dengan memperhatikan sejumlah proyeksi ekonomi baik pada skala global maupun nasional, direksi optimis prospek usaha perusahaan di tahun 2022 akan baik. Perbaikan pada situasi makroekonomi hingga industri energi diyakini mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Kemudian direksi beserta jajaran memastikan bahwa perusahaan beserta anak perusahaan memiliki sumber daya yang memadai guna menghadapi sejumlah peluang sekaligus tantangan yang kemudian mendorong perusahaan mampu secara lebih baik memperkuat keberlangsungan usaha. Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk secara kuat mengimplementasikan strategi yang akan diimplementasikan seiring pemenuhan kewajiban sesuai standar dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku secara berkelanjutan jangka panjang. Jadi, termasuk kepada analisis fundamental seperti yang tertera. Tabel menunjukkan untung laba, cost bruto, margin laba, rugi bersih, margin laba, rugi konfirmasi tahun yang berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. ROA, ROE, rasio lancar. Nah, saya akan membahas ROA. ROA pada dasarnya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari asetnya. Terus, perusahaan mengalami peningkatan dari sekitar negatif 3,76% pada tahun 2020 menjadi negatif 3,46% pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh perusahaan di tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kita masuk ke ROE. Rasio ini mengukur perbandingan antara laba neto dan dengan ekuitas yang digunakan untuk mencerminkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Sebagai akibat rugi bersih, perusahaan pada tahun 2021 sebesar 5,7 juta US dollar, ekuitas bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 4,1 juta US dollar menjadi negatif atau defisiensi modal sebesar 722.000 US dollar. Oleh karenanya, ROE perusahaan menjadi 796,11% di tahun 2021. Kemudian kita masuk ke rasio likuiditas dan solvabilitas. Digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya membayar utang jangka panjang. Pertama itu ada rasio lancar. Rasio ini mengukur perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan likuiditas perusahaan dalam membayar utangnya. Rasio lancar perusahaan mengalami peningkatan 52,26% di tahun 2020 menjadi 67,92% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh aset lancar yang naik sebesar negatif 14%. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan persediaan piutang usaha pihak ketiga dan juga kas bank, pajak dibayar di muka, juga uang muka. Kemudian, rasio liabilitas terhadap aset. Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset yang digunakan untuk mengukur bagian aset yang dibelanjakan dari liabilitas perusahaan. Rasio liabilitas terhadap aset pada tahun 2021 sebesar 100,43%. Hal ini disebabkan karena penurunan total aset lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, rasio liabilitas terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas yang digunakan untuk mengukur tingkat liabilitas perusahaan. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pada tahun 2021 sebesar negatif Rp23.126. Hal ini disebabkan oleh perusahaan mengalami defisiensi modal dibandingkan dengan modal di tahun 2020 yang masih positif. Kemudian kita masuk ke fluktuasi penjualannya itu. Pada tahun 2021, perusahaan membukukan total penjualan neto konsolidasian sebesar 108,8 juta US dollar. Hal ini meningkat 0,52%. Konsolidasian di tahun 2020 yang sebesar 108,3 juta. Kontribusi terbesar terhadap penjualan itu di tahun 2021 berasal dari segmen pabrikan, yaitu 70,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada kontribusi yang berasal dari segmen jasa
pada tahun 2021 yang masing-masing yaitu meningkat sebesar 19,19% dan juga pada segmen perdagangan mengalami penurunan penjualan yaitu sebesar 10,56%. Penjualan neto di segmen pabrikan mengalami peningkatan sebesar 9,49% dari 69,8 juta US dollar pada tahun 2020 dan pada 2021 yaitu sebesar 76,4 juta persen. 76,4 juta US dollar. Kemudian pada total liabilitas, perusahaan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,32% dari 167,7 juta di tahun 2020 menjadi 167,1 juta di tahun 2021. Liabilitas jangka panjang menurun sebesar 17,50% dari 68,1 juta di tahun 2020 menjadi 80,1 juta di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena reklasifikasi utang pinjaman jangka panjang bank dan institusi lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun akibat perpanjangan jangka waktu pinjaman. Kemudian masuk ke total aset. Total aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,72% dari 171,1 juta US dollar di tahun 2020 menjadi 166,4 juta US dollar di tahun 2021. Hal ini karena adanya peningkatan persediaan piutang usaha pihak ketiga, kas dan bank, serta pajak dibayar di muka di tahun 2021. Sedangkan aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 9,88%, yaitu menjadi 107,3 juta pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai bersih aset tetap karena penyusutan tahun berjalan dan aset pajak tangguhan. Kemudian, laba bruto mengalami peningkatan sebesar 41,10% dari 17,5 juta US dollar di tahun 2020 menjadi 24,7 juta US dollar di tahun 2021. Penurunan ini karena adanya peningkatan laba bruto secara keseluruhan di segmen pabrikan, jasa, dan juga perdagangan. Kemudian kita masuk ke analisis teknikal, yaitu pada bagian historis sebelumnya, analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga, yaitu pembukuan penutupan tertinggi dan juga terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin dalam di antara supply and demand. Stories berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa penjualan saham tertinggi Okas pernah menyentuh angka 17.100 rupiah per slotnya dengan tingkat change tertinggi itu terjadi pada tanggal 1 Desember 2022 yaitu sebesar 23,62%. Kemudian informasi dari perusahaan yang pertama yaitu izin batal cabut kegiatan eksplorasi anak usaha Okas dilanjutkan. Okas mencatat penjualan neto 70,86 juta US dollar hingga Juni 2022. Kemudian kita masuk ke info. Pada data tersebut tertera lembar saham yang beredar yaitu 1.665.927.777 lembar atas peluncuran IPO sebanyak 110 kali. Kemudian pada bagian PIN kita dapat melihat kinerja perusahaan dari tahun ke tahun seperti yang tadi saya jelaskan. Pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022. Pada bagian P ini kita bisa melihat total sales, kemudian cost of goods sold, EBIT, net income, EPS, total asset, total liability, total equity, PER, PBF, DER, ROA, dan ROE. Kemudian masuk ke chart dan portofolio.
chart, ini juga chart di portofolio perusahaan pada bulan November, dan tadinya juga ada saya buat pada bulan Desember sebelumnya, berdasarkan grafik pada chart tersebut dapat kita lihat bahwa saham Kokas mengalami tren sideways. Jika dilihat dari pergerakan saham selama 1 bulan, pada bulan November 2022, saham mengalami uptrend. Berdasarkan analisis pada bulan November, saham menunjukkan sinyal jual, dan bulan Desember ini saham menunjukkan sinyal beli karena saham sedang downtrend. Itulah sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.